Jangan lagi kita mengekspor CPO ini terus-terusan. Indonesia bisa menjadi negara maju dengan tidak tua sebelum kaya. Untuk menjadi negara maju, Indonesia perlu menyiapkan strategi dan langkah pasti untuk mewujudkan impian tersebut. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan cara agar Indonesia bisa menjadi negara maju di 2045. Adapun hal yang paling utama adalah Indonesia harus mampu mengejar pertumbuhan ekonomi 6% tiap tahun hingga 2045. Target itu pun sangat krusial mengingat bonus demografi tidak akan selamanya dinikmati Indonesia. Maka dari itu, populasi penduduk muda dan produktif yang masih banyak di Indonesia harus bisa dibuat menjadi kaya sebelum menua. Luhut mengatakan bila Indonesia mau jadi negara maju, maka tua sebelum kaya jangan sampai terjadi. Hal tersebut mempunyai banyak makna dan perlu dukungan dari berbagai pihak. Lantas, bagaimana caranya untuk menjadi negara maju dengan tidak tua sebelum kaya? Menurut Luhut, perlu ada pergeseran nilai ekonomi di Indonesia yang tadinya hanya berpangku pada ekspor bahan mentah menjadi orientasi pada nilai tambah alias hilirisasi. Berpuluh-puluh tahun lamanya Indonesia mengandalkan ekspor komoditas murah dan mentah. Pada tahun 70-an, minyak mentah dan karet menjadi andalan. Hingga saat ini, andalan Indonesia adalah batu bara dan CPO. Dengan komitmen pemerintah tidak akan ekspor barang mentah akan menjadi pijakan pertama dalam memulai hilirisasi. Jangan lagi kita mengekspor CPO ini terus-terusan. Harus mulai kita rubah kepada barang setengah jadi atau barang jadi. Ini yang telah kita lakukan. Saat ini pemerintah sudah memulai pergeseran nilai ekonomi tersebut. Upaya hilirisasi pun dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini berubah setelah upaya hilirisasi nikel jadi stainless steel berubah di tahun 2019, di mana ekspor besi baja Indonesia mencapai ranking 17 dunia. Ekspor besi baja meningkat terus dan mencapai ranking 6 dunia di Oktober 2021 lalu. Hal ini telah memperbaiki stabilitas ekonomi Indonesia. Dengan adanya hilirisasi, ekonomi Indonesia akan bertumbuh dengan cepat. Buktinya, PDB di kuartal 3 2021 tumbuh di 3,5%, padahal estimasinya cuma 3,1%. Sementara di kuartal 4 2021, diprediksi PDB tumbuh di atas 5%. Selain itu, pemerintah terus mendorong para pelaku usaha, khususnya sektor manufaktur di dalam negeri, agar aktif menjalankan program hilirisasi industri. Upaya strategis ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk impor sekaligus sebagai langkah untuk mengurangi defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan. Aktivitas industrialisasi konsisten membawa efek berantai yang positif bagi perekonomian nasional. Selain peningkatan nilai tambah juga memacu pada penyerapan tenaga kerja dan penerimaan negara dari ekspor. Presiden Jokowi mengatakan, saat ini sudah ada berbagai teknologi guna mempermudah pelaksanaan program peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri tersebut. Contohnya untuk mengubah komoditas batu bara. UNIDO juga mengemukakan Indonesia termasuk dalam 4 negara Asia yang memiliki nilai tambah sektor manufaktur tertinggi di dunia, bersamaan dengan Cina, Jepang, dan India. Hal serupa juga didukung oleh Menperin Airlangga Hartarto. Dalam upaya mengenjot industrialisasi, pihaknya memfasilitasi pembangunan kawasan industri terutama di luar Jawa. Langkah ini juga mendorong terwujudnya Indonesia sentris, yakni pemerataan pembangunan dan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Di tengah era revolusi industri 4.0, Indonesia sudah siap memasuki melalui implementasi peta jalan Making Indonesia. Ini sebagai strategi dan arah yang jelas dalam peningkatan daya saing industri nasional di kancah global. Aspirasi besarnya adalah menjadikan Indonesia masuk dalam 10 negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030. Selain itu, diperlukan strategi untuk menciptakan SDM berdaya saing, meningkatkan produktivitas sektor ekonomi, inisiasi ekonomi hijau, pemanfaatan transformasi digital, dan juga pengintegrasian ekonomi.